Halo guys, kembali lagi bersama YouTube channel Palestina. Pada hari ini kita akan membahas cara melakukan create sebuah item pada PHP dengan MySQL. Pastikan dulu sampainya udah hidup. Nah, ini strateginya kita di halaman tambah PHP itu halaman yang ada formnya. Kita bakal buat form yang akan mengirimkan data ke route khusus untuk memproses data. Di route tersebut, kita melakukan query untuk menambah item. Jika query-nya berhasil, maka kita kembalikan user ke halaman daftar item. Jika query-nya gagal, kita tampilkan pesan gagal menambahkan item. Nah, kita pergi dulu ke halaman tambah PHP. Nah, di sini gue udah di halaman tambah PHP dan ini adalah form yang gue buat untuk tampilannya. Bisa dilihat di sini. Misalnya di sini item yang mau gue buat adalah tujuan, di mana ini adalah halaman tambahnya, ada atribut nama, keterangan, dan jumlah. Nah, step pertama adalah kita buat dulu formnya, dan kalau kita mau mengirimkan sebuah request untuk menambahkan item atau create item, ada dua properti atau atribut yang wajib yang ada di dalam form, yaitu method dan action. Method kita akan isi post, action kita akan masukkan page khusus apa yang digunakan untuk memproses data tersebut. Kalau di sini, kalau saya ada di folder backend, terus ada di folder tujuan, dan ada di folder tambah tujuan.php, di file tambah tujuan.php. Nah, jadi nanti form ini akan membawa data-data yang ada di input ini, terus akan dibawa ke file ini, tambah anggaran. Nah, disinilah kita akan melakukan query untuk menambah item. Ini tadi saya udah melakukan beberapa kode, akan dijelaskan nanti. Pertama-tama inputnya kita kasih nama dulu, sesuai dengan nama dari datanya. Ini adalah nama tujuan, terus keterangan, dan ini adalah jumlah tujuan, yaitu berapa jumlah tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, jangan lupa untuk membuat sebuah input berupa submit, bertipe submit. Ini mau tambahin class button untuk stylenya. Terus itu saja. Jadi ini akan menjadi button. Jangan lupa value-nya tambah. Kita cek sini. Nah, dia ada buttonnya jadi tambah. Tadi kita pakai A. Sekarang pakai input. Nah, sudah nih. Coba kita akan mencoba menampung data yang ada dari input ini. Misalnya di sini gua udah ada kode sebagai berikut. Oh, sorry. Ini tadi anggaran kan. Anggaran tadi udah gue buat, sekarang kita ke tujuan yang belum ada kodenya. Oke. Coba kita buat kode untuk menampung data nama anggaran, nama tujuan. Yaitu pakai variabel global cost, nama tujuan, keterangan, dan jumlah tujuan. Terus kita echo dulu dah. Echo dulu misalnya nama tujuan, keterangan, sama jumlah tujuannya. Kita tes apakah formnya berfungsi apa enggak. Misalnya kamera, jumlah, misalnya gini, tambah
Nah, ternyata datanya masuk ke URL yang khusus untuk memproses data tersebut, yaitu kalau gue di backend tujuan file tambah tujuan. Nah, udah nih, datanya udah kita tambah, sekarang udah kita dapat. Sekarang kita akan membuat query untuk menambah tujuan ke database. Nah, sebelumnya di database gue tuh ada atribut sebagai berikut, yaitu ID tujuan, nama tujuan, icon, keterangan jumlah tujuan, dan ID akun. ID akun ini adalah foreign key yang mereferensikan akun yang memiliki tujuan tersebut ya. Oke, nah ID akun ini kalau saya itu dapatnya dari cookie ya. Karena kalau saya tuh kalau gue tuh pakai autentikasinya pakai cookie. Jadi ada ID akun di dalam cookie, nggak usah ini lagi, udah usah select lagi karena ID akunnya udah kesimpan. Terus kita perlu apa lagi? Perlu icon. Nah, kalau icon sih kita tadi seperti yang bisa dilihat nggak ada input buat icon, jadi default aja ikonnya langsung aja tulis gitu string, jadiin string. Nah, pertama kita buat query-nya. Query untuk itu adalah insert into tujuan dengan ada ID tujuan, nama tujuan, icon, keterangan, jumlah tujuan, dan ID akun. Diisi values-nya sesuai dengan variabelnya masing-masing. ID tujuan, di sini ID tujuan, nama tujuan, di sini nama tujuan, dan seterusnya. Sudah, gue mau mengeksekusi query-nya, yaitu dengan melakukan sebelum melakukan query kita connect dulu ke database. Di sini saya sudah membuat sebuah file khusus untuk connect ke database, yaitu connectdb.php yang ada kalau di dalam file backend itu ada langsung di root-nya, yaitu connectdb. Nah, ini simpelnya menyediakan variabel con, yaitu berisikan koneksi ke database-nya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan variabel con, dan di situ ada sebuah method, ada function yang dari sana itu query-nya kita masukin query. Di dalam method query kita masukin variabel query yang menyimpan SQL. Terus result tersebut kita mau ini udah tadi. Terus selanjutnya ini sudah di row tersebut lakukan query untuk menambah item. Terus jika berhasil ditambah, kembalikan user ke halaman daftar. Jika gagal, tampilkan gagal menambah item. Jadi ya itu tadi. Jika berhasil menambahkan tujuan, redirect ke halaman tujuan. Nah, saya maunya ke halaman tujuan biar kelihatan item tujuan yang baru ditambah. Gitu. Nah, di sini jika resultnya berhasil ditandakan dengan true, akan mengarahkan user ke location dashboard tujuan. Kalau gagal, echo gagal tambah tujuan. Ini ada error. Sini ada typo. Kita baca dulu errornya. Connect DB, tidak. Single error, single quoted string. Unexpected single quoted string. Jadi kita pakai double.
Ya, errornya hilang, jadi nggak boleh pakai single quote. Nah, udah itu aja, coba langsung ke teks kita. Nah, tujuan tambah nama, kamera 2 keterangan, membeli kamera 2 jumlah, tambah. Oke, di sini belum ada apa-apa karena kita belum membuat read-nya, tapi sudah bisa dilihat kita bisa langsung diarahkan ke dashboard tujuan, artinya query kita berhasil. Coba kita lihat di tujuan, maka ada kamera 2 dengan keterangan berikut dan jumlah keterangan berikut. Tapi bisa dilihat di sini belum ada ID tujuannya, karena di tabelnya di database-nya Mocha itu ID-nya nggak auto increment. Jadi di sini caranya kalau kita itu membuat ID tujuannya dengan secara random. Di sini saya sudah membuat sebuah file yang berfungsi untuk mengenerate random ID. Gini. Dia akan mereturn random string gitu. Jadi random. Nah, ID tujuannya ini kan nggak ada nih ID tujuan, variabel ID tujuan, tapi sebelumnya nggak ada nih, nggak ada ID tujuan, nggak ada variabel ID tujuan. Ini saya akan memanggil fungsi membuat ID tujuan, membuat random string dengan panjang 11 karakter. Sekarang coba kamera 3. Coba kita lihat di database, kamera 3, refresh. Ya, ada kamera 3 dengan ID tujuannya. Ya, itu saja. Terima kasih.